Bangkitnya Dataran Hitam bab 1261 bernegosiasi dengan Kaisar 1. Audrey tidak curiga mendengar jawaban putrinya dan menatap Minos. Pemuda ini terlihat sangat tidak senang. Dia mungkin kesal karena dia tidak menepati janjinya, bahkan mungkin menyerangnya karena kalah. Sementara itu, istri Minos menghampirinya karena penasaran dengan apa yang terjadi. Namun kemudian Isabella mendekati Gloria dan berkomentar dengan suara pelan. Adik Gloria, bukan tanpa alasan kamu hamil begitu cepat. Jika aku berada di posisimu, aku akan melakukan itu semaksimal mungkin juga. Gloria memandang Isabella dengan heran dan melihat bagaimana wanita ini berkedip padanya. Jadi dia mencium Minos, dan sekarang dia tertarik. Tetapi kenapa dia tampak depresi? Gloria tidak memahami situasinya. Biasanya Minos dengan senang hati berkencan dengan wanita menarik, jadi melihatnya seperti ini setelah mencium Isabella agak tidak terduga. Apa yang dia lakukan? Saat Minos mencoba pulih dari serangan Isabella, Abi dan Ruth bertanya-tanya. Namun di hadapan Isabella, dia tidak bisa berkata apa-apa kepada istrinya. Oleh karena itu, Minos hanya menyimpan pada dirinya sendiri betapa berbedanya kepribadian sang putri pada saat-saat seperti itu dibandingkan dengan bagaimana dia bertindak dalam situasi lain. Dan dengan itu, mereka duduk mengelilingi meja makan di area itu, di mana tak lama kemudian, permaisuri tiba, diikuti beberapa menit kemudian oleh Margot dan Joseph. Akhirnya, Harold Edwardstone muncul di pintu masuk area itu, menarik perhatian semua orang, yang segera berdiri untuk menyambutnya. Harold mengabaikan sebagian besar orang dan menatap langsung ke arah Minos, yang sedang duduk di dekat kursinya di salah satu ujung meja di depan Isabella. Jadi itu orang Minos Stuart itu? Harold mengira orang ini mirip dengan Oswald, meskipun orang seperti itu jelas memiliki bakat kultivasi yang lebih unggul daripada lelaki tua itu. Minos Stuart, senang bertemu seseorang yang begitu terkenal. Dia berkata sambil berhenti di ujung meja itu, tempat Raja Stuart berdiri di sampingnya. Senang bertemu denganmu juga, kata Minos tanpa berbicara secara formal karena dia juga seorang penguasa dan tidak perlu menyebut orang seperti yang mulia. Meski mengetahui hal tersebut, Margot dan Joseph merasa sedikit kesal mendengar cara Minos menjawab Kaisar dengan santai sementara kedua istri pria ini memandang ke arah pemuda berambut coklat itu. Namun Isabella tidak menganggapnya buruk, sudah mengharapkan hal seperti ini dari pria yang berani menyentuhnya begitu intim. Ayah, Raja Stuart dan aku bertengkar sedikit, seperti yang kamu sarankan. Oh, apakah itu benar? Harold memandang Minos yang gugup. Minos tersenyum pahit dan berkata, Putri Isabella melebih-lebihkan. Saya baru belajar beberapa gerakan dari. Dia masih mengatakannya ketika Isabella berkata, kamu bisa memanggilku Bella jika kamu mau. Meneguk, Harold memandangnya, merasa tidak pantas jika putrinya berperilaku seperti itu. Sepertinya kalian berdua sudah cukup mengenal satu sama lain, bukan? Kalian bahkan menyarankan sesuatu yang begitu intim. Jadi, apa hasilnya? Seberapa mengesankankah Raja Stuart? Permaisuri bertanya pada Isabella. Isabella melihat tatapan ayahnya tetapi tidak mengatakan apapun yang relevan. Dia hanya menunjukkan beberapa gerakan sederhana. Jadi saya tidak bisa memastikannya, tapi saya mendapat kesan bahwa rumor tentang dia itu benar. Harold menghela nafas ketika dia menyadari bahwa putrinya tidak mengerti apa yang diinginkannya. Dia ingin dia melawan Minos agar dia tahu seperti apa kekuatan pemuda ini. Namun Isabella hanya bersenang-senang dengan pemuda ini dan hanya melihat dasar-dasarnya. Harold mau tidak mau akan kecewa. Minos mengabaikan komentar mereka, sementara dia merasa lega karena Isabella tidak mengatakan apapun tentang apa yang mereka lakukan, atau tentang tekniknya. Dia kemudian mencoba menjauhkan orang-orang ini dari hal-hal yang menyusahkannya. Jadi, Kaisar, saya ingin tahu apakah Anda tidak tertarik dengan kesepakatan antara negara bagian kita? Saya memiliki beberapa hal dalam pikiran yang mungkin dapat menyelesaikan masalah di perbatasan utara kekaisaran dan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oh, dan apakah itu? Harold bertanya, ketika semua orang sudah duduk, mulai memakan apa yang telah disiapkan untuk makanan ini. Minos memotong sepotong daging merah di piringnya dan berkata, di masa depan, Dataran Hitam akan menjadi jauh lebih berpengaruh daripada sekarang. Sebagai permulaan, keluarga saya akan memimpin Vogel dan pada akhirnya mengendalikan aliansi keempat negara bagian tersebut. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mulai menerapkannya, dan dalam beberapa dekade, realisasi rencana tersebut akan tercapai. Apakah begitu? Harold memandang Minos dengan penuh minat. Dan apa keuntungan yang saya peroleh dari hal itu? Tahukah Anda bahwa negara-negara bagian ini adalah musuh saya? Menurut Anda, mengapa saya ingin seseorang memimpin mereka melawan saya? Saya lebih suka mereka tetap terpisah. Orang-orang di sana menjadi sedikit tegang setelah mendengarnya. Hanya Minos dan Harold yang cukup sehat untuk terus makan dan berdebat, kata Minos. Dataran Hitam akan lebih kuat dari keempat negara bagian ini di masa depan. Jadi apa yang akan terjadi jika mereka berdiri di antara negaraku dan kekaisaran ketika kita masih bersekutu? Mereka tidak punya pilihan selain melepaskan perlawanan mereka.
Itulah yang aku usulkan. Selesaikan masalah kekaisaran dengan negara-negara ini secara permanen tanpa banyak pertumpahan darah. Flaming Empire berada dalam posisi yang menguntungkan dengan jatuhnya keluarga Vogel. Namun untuk mendominasi negara-negara tersebut, organisasi ini masih harus mengorbankan banyak orang, dan itu tidak begitu menarik. Jika mereka bisa mendominasi lawan hanya dengan menggunakan rasa takut, tanpa benar-benar bentrok, itu akan menjadi hal terbaik bagi keluarga Edwardstone. Kedengarannya menjanjikan. Kaisar bergumam ketika istri Minos mengunyah makanan mereka perlahan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara apapun yang mengganggu keduanya. Tapi bagaimana dengan dataran hitam? Dari apa yang kamu katakan, kamu berniat menjadi sekuat atau lebih kuat dari kekaisaran. Istri kaisar, orang tua Isabella dan Gloria, memandang Minos, memahami bahwa Harold sudah memikirkan apa yang akan terjadi jika dia membiarkan masalah ini diselesaikan tetapi juga menciptakan pesaing. Saya mendengar bahwa negara bagian Anda sudah mengadakan kompetisi di wilayah Anda yang bersaing dengan turnamen spiritual. Dia mengomentari informasi yang sampai ke telinganya. Dia dengan tulus meragukan dataran hitam akan menjadi sebesar Flaming Empire di masa depan. Lagi pula, belum lama ini, tempat itu menjadi miskin. Bagaimana transisi seperti itu bisa terjadi di tempat tersebut? Tapi karena Minos ada di sana, Harold memutuskan untuk mengikuti apa yang pemuda ini usulkan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dia inginkan dan apakah akan menguntungkan kekaisaran jika memihak dataran hitam. Minos tersenyum mendengarnya. Yah, banyak negara yang lebih kuat dari Flaming Empire di benua tengah. Jadi mengapa menjadi masalah jika ada satu negara lagi? Jika negara tersebut adalah sekutu, itu bisa berarti bahwa Empire akan lebih mudah menghadapinya. Dengan negara bagian yang tingkatnya lebih tinggi, kami bahkan mungkin menyelesaikan situasi dengan kerajaan bunga. Bangkitnya dataran hitam bab 1262 bernegosiasi dengan Kaisar II. Setelah mendengar kata-kata Minos, Harold dan istri-istrinya memandangnya sambil berpikir, merasa seolah kaisar spiritual muda ini mengatakan bahwa mereka lemah dan membutuhkan bantuannya. Isabella merasa terkesan ketika Minos berbicara seperti itu kepada ayahnya dan menyadari bahwa sikap ayahnya tidak berubah sama sekali. Jika dia bisa bersikap seperti itu padanya, seseorang yang jauh lebih tinggi darinya, maka tidak aneh kalau dia menunjukkan kepercayaan diri seperti itu di depan Harold. Jadi kamu akan menjadi lebih kuat dari kekaisaran dan kemudian membantu kami? Harold bertanya, dengan sungguh-sungguh menatap Minos. Minos tertawa dan berkata, tidak juga. Kekaisaran akan membantu kita memperkuat, dan pada akhirnya, kita akan membalas sikap tersebut dengan membantu kekaisaran. Satu tangan mencuci tangan yang lain, itulah yang saya sarankan. Dan bagaimana kita melakukannya? Isabella bertanya ketika dia menyadari ayahnya kesal. Minos menjadi lebih serius saat melihat raut wajahnya dan berkata, pertama, dengan tidak berperang melawan keempat kerajaan tersebut. Namun akan menarik jika Anda bersikap seolah-olah perang bisa dimulai kapan saja, dari waktu ke waktu mengancam negara-negara tersebut. Tidak akan baik baginya jika perdamaian datang dan masing-masing kerajaan tidak lagi membutuhkan bantuannya. Jadi Minos ingin menjaga ketegangan antara negara bagian tersebut sehingga dataran hitam memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan terbaik. Orang-orang di sana menyadari rencananya dan memandangnya dengan mata terbelalak. Hanya istrinya yang tidak menunjukkan reaksi yang sama. Lanjut Minos, selama mereka takut akan perang, mereka akan mempercayaiku untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi aku tidak perlu melakukan apapun karena, dalam situasi ini, kita sudah sepakat bahwa tidak ada hal yang lebih serius yang akan terjadi. Lain dapat menggunakan keempat negara bagian ini untuk menjadi lebih kuat dan pada akhirnya membantu memecahkan masalah di kawasan. Harold terkesan dengan sejauh mana Minos bisa melangkah tetapi juga tertarik dengan rencana ini. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa mempertimbangkan hal seperti ini karena wilayah utara terlarang baginya. Namun dengan tawaran Minos untuk melakukan layanan ini, dan bahkan telah memperoleh sarana untuk menerapkan rencana ini, Harold mau tidak mau melihat sisi positif dari semua ini. Hal yang sama juga terjadi pada Joseph dan Margot. Jadi kamu menipu negara bagian ini, kata Margot dengan ekspresi menghina di wajahnya. Namun Gloria membela suaminya. Tentu saja tidak. Minos mencegah terjadinya perang. Dia menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Namun dia ingin mengambil alih negara-negara bagian itu untuk dirinya sendiri dan tetap membantu kekaisaran. Bukannya mereka, seperti yang dia janjikan, gumam Joseph, merasa bahwa langkah seperti itu terlalu rendah. Abi tidak setuju. Negatif. Kami akan membantu kedua belah pihak. Hanya saja kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini tidak dapat mengambil langkah mundur karena persaingan selama berabad-abad. Namun dengan mengikuti arahan kami dapat mencapai sesuatu yang baik untuk semua orang. Ruth lalu berkata, di sisi lain, perjanjian kita dengan mereka tidak pernah melarang kita membuat kesepakatan dengan kekaisaran. Mendengar hal itu, Isabella lalu bertanya, jadi hanya itu yang harus kita lakukan? Apakah ada hal lain? Kata Minos. Hanya itu yang ada.
Sumber daya apapun yang kami butuhkan, kami akan berbisnis dengan negara-negara tersebut atau bahkan kekaisaran. Jadi saya tidak akan meminta dukungan tambahan apapun. Kami akan baik-baik saja jika Anda tidak berkomitmen pada konflik besar dengan mereka. Kalau begitu menurutku hal ini layak untuk dilakukan, ayah, kata Isabella kepada Harold sambil tersenyum, karena ini adalah hal yang sangat berarti bagi mereka. Harold juga menyukai apa yang disarankan Minos, tetapi putrinya tidak begitu mendukungnya tanpa mereka sempat berbicara lebih jauh. Tapi Isabella memikirkan hal lain dan diam-diam mengedipkan mata ke arah Minos, membuatnya merinding. Mari kita santai saja, Isabella, kata ibunya ketika Kaisar berbalik bertanya pada Minos. Dan apa sebenarnya yang akan kita peroleh dengan tidak bertindak melawan negara-negara ini? Ini bukan hanya mengakhiri ketegangan lokal atau janji kemitraan yang Anda buat, bukan? Ya, kita bisa membagi sebagian negara bagian itu antara Dataran Hitam dan Kekaisaran. Tapi keluarga di tempat itu punya pilihan untuk memilih berafiliasi dengan negara bagianmu atau negara bagianku. Dengan kata lain, wilayahnya belum tentu akan dialihkan. Dengan populasi mereka saat ini, Minos menjawab tapi tidak berniat menepati bagian perjanjian itu. Kaisar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Minos dan berpikir ini sudah cukup untuk menambah wilayah penjelajahannya dan tetap mengakhiri masalah lama, serta menjalin persahabatan dengan Dataran Hitam jika wilayah ini berkembang. Karena dia juga tidak ingin mengambil risiko kehilangan sebagian besar pasukannya dalam perang, atau mengambil risiko meninggalkan kekaisaran dan diculik oleh wanita dari kerajaan bunga, katanya. Baiklah, kita setuju dengan itu. Setelah kata-kata itu, istri Minos dan Isabella tersenyum, sementara Margot dan Joseph terkejut dengan hasil ini. Mereka tahu bahwa Minos memiliki peluang karena memiliki hubungan baik dengan keempat negara bagian tersebut dan hampir menjadi Raja Vogel adalah keuntungan luar biasa yang bisa dia gunakan di sana. Namun Kaisar tidak bisa ditebak, dan dengan pemuda licin seperti itu, keadaan bisa dengan cepat berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Untungnya sang putri tampaknya menyukai rencana Minos dan membantu meredakan ketegangan dalam negosiasi pada saat yang paling sulit. Maka suasana di ruang makan itu meningkat secara signifikan, dan orang-orang di sana kembali makan tanpa rasa khawatir lebih lanjut. Sementara itu, Harold sedang berbicara dengan Minos tentang keluarganya. Anak muda, kamu sangat mirip dengan Oswald ketika dia masih muda. Dan dari apa yang aku lihat, kepribadianmu lebih tajam daripada dia. Minos tidak tahu harus berkata apa dan hanya mengangguk setuju. Tapi bakatmu benar-benar luar biasa. Kalau terus begini, bahkan aku pun akan terlampaui. Harold memberikan pujian itu, serupa dengan yang telah dia berikan pada Maisie. Namun tanggapan Minos sangat berbeda dari wanita itu, yang dulunya sangat rendah hati di hadapan petapa spiritual ini. Tujuanku adalah melaju sejauh mungkin. Minos dengan santai menanggapi pujian pria itu. Harold memandangnya dan melihat bahwa dia tidak memiliki sikap mulia Maisie dalam menolak pujian tersebut. Sungguh orang yang percaya diri, dia tidak menunjukkan kerendahan hati saat berbicara tentang melampaui sage spiritual dan hanya menjadi kaisar spiritual belaka. Namun kemudian Isabella bertanya, menarik perhatian orang-orang di sana. Jadi, Raja Stuart, Anda sudah memiliki 3 istri. Apakah Anda berniat memiliki lebih banyak? Biasanya, tokoh hebat seperti Anda memiliki harem yang hebat. Ketiga istri Minos menoleh padanya dan menjawab menggantikannya. Tidak akan ada yang lain. Dia setuju dengan itu. Apakah begitu? Isabella memandang Gloria. Bahkan jika dia adalah temanmu, sebuah keluarga dengan hanya 3 wanita sangatlah kecil untuk seorang raja. Harold menyetujui hal itu. Yah, aku sendiri tidak menentangnya. Tapi itu terserah mereka, Isabella. Jangan coba-coba menekan mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1263 informasi. Apakah kamu mendengar itu, Raja Stuart? Ayahku tidak menentang, kata Isabella, memberi kesan kepada Minos bahwa Harold mengizinkan hal lain. Minos mengangguk sambil tetap diam, tidak membahas topik itu, berharap orang-orang ini berhenti membicarakannya. Ada apa dengan wanita ini? Apakah dia jatuh cinta setelah beberapa ciuman? Dia diam-diam menatap si rambut merah yang memiliki tubuh sempurna, tapi karena dia juga mengawasinya. Dia segera membuang muka. Bagaimana seseorang bisa seperti itu? Saya telah bersama banyak perawan, dan tidak satu pun dari mereka berperilaku seperti itu, meskipun mereka biasanya lebih mudah terikat. Mungkin dia melakukan ini karena posisinya, dia pewaris lokal. Jadi dia memaksakan diri padaku karena aku menyentuhnya dan mengambil kesucian yang seharusnya dia jaga untuk suaminya. Minos mencoba memahami apakah ini ada hubungannya dengan pola asuh Isabella. Di keluarga Edwardstone saat makan siang berlanjut. Mendesah, saya hanya bisa mengatasinya sekarang. Tapi di masa depan, aku tidak akan bertindak melawan wanita yang merupakan anggota keluarga kekaisaran. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mengambil risiko berakhir dengan masalah seperti itu setiap kali dia berhubungan dengan seorang wanita.
Aku harus memastikan calon pasanganku memahami kata santai dengan baik sebelum aku membahasnya lebih dalam lagi. Dan tanpa disadari, Isabella membantu istri Minos menjadikan wanita ini lebih selektif. Sehingga membantu mereka mengurangi kemungkinannya dalam berhubungan dengan orang lain. Mereka belum mengetahui hal ini dan bahkan mengkhawatirkan Isabella. Namun ke depannya mereka akan merasakan perubahan positif yang menguntungkan mereka terkait karakteristik Minos tersebut. Namun untuk saat ini, mereka sebisa mungkin menikmati makan siang ini, mengobrol dengan istri Isabella dan Harold, sementara dari waktu ke waktu, Minos berdiskusi dengan kaisar dan mertuanya. Kesepakatan yang dikemukakannya merupakan poin penting yang perlu dibicarakan. Namun rincian lain tentang hubungan mereka di masa depan perlu diklarifikasi. Sebagai sekutu masa depan, mengetahui sedikit tentang rencana satu sama lain adalah suatu keharusan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, mereka juga mendiskusikan hal-hal seperti itu, meskipun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan 4 negara bagian di utara kekaisaran. Dengan cara ini, tidak lama kemudian makan siang ini selesai, dan Minos berjanji akan kembali dalam beberapa hari untuk membuat prosedur formal untuk mengonfirmasi aliansi mereka. Sayangnya bagi Minos, Harold telah meninggalkan Isabella yang bertanggung jawab untuk menandatangani perjanjian dengannya, yang akan menghubungkannya dengan wanita ini selama beberapa hari ke depan. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Setelah mereka meninggalkan istana kekaisaran dan berpisah dari Margot dan Joseph, Abi bertanya pada Minos sementara Ruth dan Gloria memandangnya dengan rasa ingin tahu. Minos melihat ekspresi istrinya dan tersenyum pahit. Sepertinya aku melakukan kesalahan. Seharusnya aku tidak menyarankan Isabella agar dia menciumku dalam tantangan itu. Ruth terkejut mendengarnya, mengingat seberapa baik dia mengenal Minos. Ada apa? Apakah itu buruk? Tidak, tentu saja tidak. Masalahnya dia gila. Dia memandang mereka dan menertawakan kemalangannya. Wanita itu menginginkan komitmen setelah ciuman sederhana. Apakah itu hanya ciuman sederhana? Gloria menanyainya saat matanya menyipit. Yah, kamu kenal aku. Ceka, kalau begitu, itu salahmu. Si cantik berambut merah berkata dengan frustrasi. Kamu memanfaatkan sang putri dengan meletakkan tanganmu di tubuhnya, dan sekarang dia ingin kamu mengambil tanggung jawab. Minos memandang istrinya yang sedang hamil dengan ragu. Abi juga penasaran, tapi kemudian Ruth berkata, Minos, Putri Isabella telah menyelamatkan dirinya sendiri selama beberapa dekade untuk pernikahannya di masa depan. Tapi, pada saat yang sama, dia dibesarkan oleh sebuah keluarga di mana semua istri ayahnya menjadikannya sebagai satu-satunya pria dalam hidup mereka. Gloria menambahkan, dia mungkin mengira kamu telah menghilangkan kemurniannya dengan menyentuh bagian tubuhnya. Belum lagi dia agak istimewa. Spesial. Minos tidak memahami hal seperti itu. Gloria menjelaskan. Kepribadiannya sedikit berbeda dari apa yang biasanya kamu temukan di luar sana. Dia adalah tipe orang yang menggemaskan atau dibenci oleh orang-orang yang berhubungan dengannya. Jadi, ketika dia mulai menyukai seseorang, dia akan segera dekat dengan orang itu. Kebalikannya juga benar. Dan kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini? Dia memandangnya dengan tidak mengerti. Kupikir dia tidak akan menyukaimu setelah kata-kata percaya dirimu tadi. Gloria menyesali kesalahannya dalam menilai. Aku mengenal Isabella sejak kecil. Sejak saat itu, dia selalu muak dengan pria yang menginginkannya secara fisik. Saat kamu menyarankan untuk menciumnya, menurutku dia tidak akan berperilaku berbeda. Tapi sepertinya apa yang kamu berikan padanya lebih berharga daripada penghinaan yang dia rasakan darimu sebelumnya. Dulu, tidak ada seorang pun yang pernah menyarankan apa yang dimiliki Minos kepada Isabella. Tapi, di saat yang sama, dia selalu menjadi salah satu yang paling berbakat di generasinya, jadi dia belum pernah mengalami kekalahan seperti ini. Oleh karena itu, di masa lalu, tidak ada seorang pun yang sempat melakukan apa yang dilakukan Minos hari ini untuk memberikan Gloria kesempatan memahami temannya dengan benar. Menyadari hal ini dengan bantuan istrinya, Minos menyesali tindakan cerobohnya. Yah, sekarang aku harus menerima apa yang diinginkan wanita ini, bukan untuk merusak kesepakatanku dengan kekaisaran. Mendesah, saya harus melihat sisi baiknya dari semua ini. Setidaknya aku akan membawanya ke tempat tidurku dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan keadaan ini. Minos memejamkan mata dan mencoba membayangkan apa yang akan terjadi di depannya. Maka mereka melanjutkan pencarian teknik spiritual di kota ini, yang menjadi fokus perjalanan mereka melalui Peyton. Keesokan harinya, Minos dan istrinya akan berbisnis di Peyton dan berkomunikasi dengan tim Isabella hampir setiap hari. Wanita ini juga akan bertemu dengan Raja Stuart selama periode ini dan menggunakan waktunya untuk terlibat dengannya. Dan mengetahui situasinya dengan dia. Minos tidak melewatkan kesempatan untuk menggunakan wanita ini untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa dia dapatkan dari kuil gereja lokal mengenai bajak laut segitiga darah. Karena betapa tertariknya Isabella padanya dan fakta bahwa keluarga kekaisaran setempat memiliki lebih banyak informasi daripada orang-orang kuil Peyton. Tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk mendapatkan sesuatu.
Menurut Isabella dan keluarga Edwardstone, bajak laut segitiga darah bekerja untuk keluarga Kekaisaran Evergreen. Namun tidak hanya itu, organisasi ini juga mencari kunci dari sesuatu yang berhubungan dengan ahli kuno negara tersebut. Seharusnya, kunci seperti itu dapat mengubah permainan politik di benua ini. Sesuatu yang sangat berharga bagi negara tersebut dan musuh-musuhnya. Tapi hanya itu yang mereka tahu, dan karena itu, Minos masih memiliki beberapa pertanyaan di benaknya. Bagaimanapun, ini sudah merupakan kemajuan yang signifikan, sesuatu yang dia ingat untuk masa depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1264 perjanjian dikonfirmasi. Setelah beberapa hari di Peyton, Minos telah selesai menandatangani perjanjian dengan keluarga Edwardstone dan membeli salinan teknik spiritual tingkat perak. Pada saat yang sama, semua teknik kelas hitam asli yang bisa dia pesan di kota ini telah dipesan. Jadi, sudah hampir waktunya bagi Minos dan istrinya meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan perjalanan menuju Sekte Awan Abu-Abu. Namun, sebelum ini, Minos melakukan percakapan sekali lagi dengan Kaisar. Membenarkan semua yang terjadi hari ini dan beberapa poin yang perlu diikuti. Penting bagi semua orang untuk menyadari bahwa Flaming Empire dapat berperang dengan keempat negara tersebut kapan saja, sehingga banyak hal yang perlu dilakukan dengan cara yang tepat. Bagaimanapun, orang bisa meninggal akibat skema ini, dan kedua belah pihak berkepentingan untuk mengurangi potensi kerugian sebanyak mungkin sehubungan dengan kepura-puraan ini. Maka, setelah dia selesai berbicara dengan Kaisar, Minos mengucapkan selamat tinggal kepada orang tersebut dan meninggalkan istana kekaisaran di sisi Isabella. Adapun istrinya, mereka sedang menyelesaikan beberapa hal di kuil gereja, jadi mereka tidak ada. Aku harap kamu tidak mengatakan apapun kepada ayahmu tentang kami ketika aku pergi, kata Minos dengan suara rendah, sudah berjalan keluar istana keluarga Edwardstone. Isabella tersenyum padanya dan terus memimpin, menuju ke lokasi tertentu. Itu tergantung padamu, maukah kamu memberikan apa yang kuinginkan? Meneguk, Isabella, panggil aku Bella. Dia mengoreksinya. Bella, menurutmu itu ide yang bagus? Bukankah menurutmu lebih baik kita menghentikan apa yang sudah kita lakukan? Aku yakin beberapa pria tidak akan keberatan kalau kamu mencium dan menyentuh. Dia menunjuk ke arah mereka. Tindakannya selama beberapa hari terakhir, tapi dia memotongnya. Aku tidak peduli dengan pria lain. Kamu mengambilku, kamu membuatku. Dia mendekat ke wajahnya, berbicara lebih rendah. Kau menciumku di sana, dan membuatku melakukan hal yang sama padamu? Apa menurutmu aku masih bisa menikah dengan pria lain? Saya kira demikian. Ceka, tidak masalah apa yang kamu pikirkan. Aku akan merasa tidak suci jika membayangkan bersama orang lain. Dan bahkan jika aku menerima saranmu dan menyembunyikan kebenaran tentang kita dari orang lain ini, itu akan membuatku sedih. Dia dengan serius berkata kepadanya, menunjukkan betapa pentingnya dia untuk bersamanya. Mendengar ini, Minos merasa sedikit tidak enak. Wanita lain yang pernah menjalin hubungan dengannya tanpa komitmen tidak punya masalah bersamanya tanpa jaminan mereka akan bersama. Pada saat yang sama, meskipun mereka menikmati kebersamaan dengannya meski tanpa komitmen, jika suatu saat dia pergi, mereka tidak akan merasa terkontaminasi untuk bertemu orang lain. Maka mereka akan menyerahkan diri mereka kepadanya tanpa takut menjadi tidak suci, mengikuti contoh Kara, yang pernah berpetualang dengan Minos namun memutuskan untuk melanjutkan hidupnya di kekaisaran. Sepertinya aku harus menghadapi apa yang telah kulakukan. Dia menghela nafas, menyadari bahayanya merayu seseorang yang tidak dia kenal. Oke, aku mengerti maksudmu. Benar-benar, mata Isabella berbinar saat dia menatapnya dengan antisipasi. Maukah kamu memberikan apa yang kuinginkan? Ya, itu akan bagus. Dia tersenyum, tapi itu bukannya tidak tulus. Dalam beberapa hari terakhir, Isabella telah mencoba untuk melangkah lebih jauh dengannya. Tetapi dia telah menemukan cara untuk menahan keinginannya untuk menidurinya agar tidak memperburuk keadaannya. Tapi karena dia berbeda dan dia ingin menghindari masalah bukan berarti Minos tidak mau melakukannya dengan wanita ini. Dia adalah pria yang penuh energi. Dan dia adalah tipe wanita yang paling menarik perhatiannya. Jadi, bermain dengannya selama hari-hari yang telah berlalu telah membangun hasrat besar dalam dirinya. Maka, Isabella segera mengarahkan Minos ke tempat yang selama ini mereka gunakan, sangat ingin menyerahkan dirinya kepadanya. Dia ingin bersamanya karena dia telah membuatnya merasa baik, dan dia benar-benar tidak dapat membayangkan bersama orang lain. Tapi Isabella tidak bodoh. Dia telah melihat betapa berbakatnya Minos. Berbeda dengan ayahnya, dia tidak menganggap batasan pria ini rendah. Oleh karena itu, ia tentu saja ingin menyatukan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat. Memberikan dirinya kepada pria yang telah mendominasi dirinya, membuatnya merasa nyaman, dan menjamin masa depan keluarganya. Berhubungan seks dengannya adalah bonusnya, sesuatu yang dengan tulus dia dambakan setelah mengetahui kebejatan Raja Stuart. Dengan itu, dalam sekejap mata, keduanya sudah berada di kamar hotel setempat, dengan cepat menuju tempat tidur, di mana mereka mulai berciuman,
tangan mereka saling menyentuh tubuh satu sama lain. Namun api keduanya begitu besar sehingga tak butuh waktu lama mereka berciuman dan segera berada di posisi 69, saling memberikan kenikmatan. Kamu tidak tahu seberapa banyak aku menahan diri beberapa hari terakhir ini, kata Minos sambil mencicipi bunga merah muda yang lezat itu. Aku juga menantikannya. Isabella melepaskan mulutnya dari tongkatnya dan menjilat sisi potongan daging yang berapi-api itu. Aku ingin merasakan benihmu di dalam diriku. Aku ingin kamu menghamiliku, Minos Stuart. Dia melepaskan lidahnya dari selangkangan Isabella, terkejut dengan hal ini. Aku tidak ingin kamu menahan diri. Bisakah kamu melakukan ini untukku? Jika memungkinkan, aku ingin hamil setelah waktu ini. Ucapnya dengan nada melodi, membuat beberapa gerakan lidah yang dia dengar dari para gadis pelayan. Di kediamannya, Minos merenungkan hal ini, dan mengingat sulitnya hal itu terjadi, dia tidak menolak keinginan wanita ini. Baiklah, aku tidak akan menahan diri. Mendengar ini, dia tersipu membayangkan menjadi seperti Gloria dan melepaskan diri dari punggung Minos. Bagaimana kita memulainya? Biarkan aku yang ke atas selagi kamu belajar. Dia menyarankan, karena dia tahu hal itu tidak perlu mengingat rasa sakit fisik yang mungkin timbul karena orang suci spiritual seperti dia bisa dengan mudah melepaskan selaput darahnya sendiri dan menghindari rasa. Namun tetap saja, wanita memerlukan waktu untuk memahami apa yang paling memuaskannya di ranjang, jadi yang terbaik adalah pria yang memulai semuanya, meskipun tidak diperlukan. Dengan itu, Isabella berbaring dengan kaki terbuka ke arah Minos, tersenyum gugup saat dia melihat tongkatnya. Apakah muat? Aku sangat kecil, sedangkan barangmu sangat besar. Dia merasa lebih bersemangat ketika mendengar suaranya dan mengangguk. Yakinlah, kamu akan menyukai setiap incinya. Jadi, Minos menempatkan teman kecilnya di gua Isabella, sedikit demi sedikit menyerbu wilayah baru tersebut sambil merasakan euforia di dalam hatinya. Namun Isabella akan segera menyadari betapa menyenangkannya aktivitas ini, dengan cepat terbiasa dengan semuanya. Tanpa sadar bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengalaman tersebut. Mereka akan melakukannya berjam-jam di kamar hotel ini, mencoba berbagai posisi, dengan Minos mengisi rahim Isabella dengan benih paling suburnya. Akhirnya, keduanya akan mengucapkan selamat tinggal, dan dia kembali dengan gembira ke istana kekaisaran setelah berjanji untuk mengunjunginya di sekte awan abu-abu atau dataran hitam. Adapun Minos, tidak butuh waktu lama baginya untuk bergabung dengan istrinya dan meninggalkan kota ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1265 tiba di sekte awan kelabu. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Minos dan istrinya melakukan perjalanan pada periode ini dari Peyton ke wilayah di mana markas besar sekte awan abu-abu berada, di bagian paling tenggara kerajaan Flaming. Sementara itu, fakta paling relevan dari perjalanan mereka bukanlah kemungkinan pertempuran atau masalah yang mungkin mereka alami dalam perjalanan. Tidak. Mereka tidak menghadapi banyak hal karena mereka telah berhati-hati untuk melindungi identitas mereka karena bagian negara bagian ini memiliki lebih banyak pergerakan pasukan sekte pembunuh suci. Namun hal yang paling mencolok pada periode ini adalah kemajuan Gloria ke puncak etape ke-7. Dia belum naik level. Bagaimanapun, kehamilannya menghalangi kemajuannya karena pembersihan spiritual dapat membahayakan kehidupan bayi dalam kandungannya. Tapi tetap saja, Gloria telah berhasil mencapai puncak absolut level 69, dan sekarang yang tersisa hanyalah dia melahirkan putrinya untuk maju selangkah. Sementara itu, saat Abi berjuang untuk mencapai level 62, Ruth hampir mencapai level 63 dan telah meningkat secara signifikan dalam periode tersebut. Hanya Minos yang tertinggal jauh dalam kemajuannya karena dia baru saja mencapai sesuatu seperti ini sebelum tiba di ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, selama periode ini, ketika mereka melakukan perjalanan dengan damai dan mengenal lebih jauh kekaisaran Flaming, tindakan di perbatasan negara ini telah mengambil bentuk yang diinginkan oleh Minos. Keempat negara bagian terus-menerus waspada karena uji coba yang dilakukan kekaisaran, khawatir akan kemungkinan perang. Bersamaan dengan itu, Vogel perlahan-lahan menunjukkan masa depannya dengan pembentukan majelis yang disarankan oleh Minos yang sudah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengatur negara bagian ini. Gereja masih berkuasa atas kerajaan itu, namun perkumpulan tersebut sudah berfungsi untuk mengumpulkan keluarga bangsawan dan bahkan kekuatan yang lebih tinggi untuk bersatu demi keberadaan Vogel. Dan dengan itu, gagasan bahwa Minos akan menjadi raja di tempat seperti itu dalam waktu beberapa bulan atau tahun telah menyebar ke seluruh wilayah. Mengesankan dan mengagetkan banyak orang di kekaisaran dan keempat negara bagian tersebut. Hanya sedikit orang yang mengetahui persetujuan Minos dengan keluarga kekaisaran, begitu banyak sekte yang bereaksi terhadap berita tersebut dengan keprihatinan di Flaming Empire. Raja Stuart memang tidak hebat, tapi keberadaan seorang pemimpin di Vogel adalah berita buruk. Pada saat yang sama, banyak orang sudah mencurigai adanya masalah di masa depan yang melibatkan sekte awan abu-abu, yang dapat menyebabkan destabilisasi kekuatan penting di kekaisaran. Bagaimanapun, berita yang datang dari Vogel mengkhawatirkan organisasi-organisasi lokal ini.
Terutama Sekte Pembunuh Suci, organisasi ini memiliki sejarah permusuhan dengan Sekte Awan Abu-Abu dan bahkan berperang dengan organisasi semacam itu. Tapi di saat yang sama, sekte semacam itu telah mencoba membunuh Minos di wilayah utara benua ini. Jadi fakta bahwa pemuda ini, putra keluarga Coleman, mulai berkuasa di Vogel sudah dipandang sebagai poin negatif besar bagi sekte ini. Di sisi lain, meski keluarga berpengaruh dari 3 sekutu Vogel lainnya merasa terhina dengan keadaan mereka menerima kabar ini dengan positif. Semua orang bersiap untuk perang dan takut tidak memiliki sekutu sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mengetahui berita tentang suksesi kerajaan di Vogel dan menjauhkan negara ini dari perang saudara adalah hal yang positif. Di tengah semua ini, Dataran Hitam adalah satu-satunya negara bagian yang hanya menerima kabar baik pada periode ini. Tidak hanya negara ini memperoleh lebih banyak pengaruh untuk bernegosiasi dengan negara-negara tetangganya. Namun negara ini juga sudah mulai menerima manfaat karena segera memiliki keluarga kerajaan sebagai penguasa Vogel. Kelompok Minos tidak perlu menunggu kepergian Cerec dan pengukuhannya sebagai Raja Vogel. Dengan keadaan Ellen seperti itu, beberapa perjanjian telah ditandatangani. Hal-hal yang akan memperkuat perekonomian Dataran Hitam, maka Minos dan istrinya tiba di wilayah Sekte Awan Abu-Abu dengan suasana hati yang baik karena angin yang mendukung rencana mereka. Setibanya di sekitar kota Awan, Ruth memimpin kelompok mereka untuk mengarahkan mereka ke markas besar Sekte Awan Abu-Abu. Minos dan istrinya ada di sana untuk berbisnis dan mengunjungi organisasi ini. Jadi meskipun mengingat kurangnya ikatan sentimental antara dia dan keluarga Coleman, tidak ada alasan baginya untuk menunda pertemuannya dengan keluarga Maisi. Dan sejujurnya, Minos agak penasaran dengan tempat ini, mengingat dia sudah membenci sekte semacam itu selama beberapa tahun ketika dia masih kecil. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, Ruth memimpin keluarganya ke gerbang masuk Sekte Awan Abu-Abu, yang harus dilewati oleh para murid dan pengunjung untuk mengakses kantor pusat organisasi tersebut. Saat tiba di tempat di punggung Maida, mereka dihentikan oleh para penjaga di pinggiran kota, raja spiritual tingkat tinggi, dan beberapa kaisar spiritual. Identifikasi identitas dan tujuan Anda datang ke sini. Salah satu penjaga yang siap menemui rombongan Ruth berteriak, jelas tidak mengenali wanita tersebut. Ruth berasal dari salah satu keluarga bangsawan di belakang Sekte Awan Abu-Abu, tapi dia hanyalah satu dari ratusan anak muda dari keluarga tersebut. Pada saat yang sama, ratusan ribu orang berada di sekte tersebut, dan para penjaga terus-menerus berganti peran di pos ini. Oleh karena itu, orang seperti itu tidak mengenalinya. Dia kemudian memperkenalkan kelompoknya. Kami di sini untuk urusan keluarga. Nama saya Ruth Miles, dan ini keluarga saya. Mil, penjaga itu membuka matanya karena terkejut. Dari keluarga Miles di sekte kita? Ya, dia berkata, bisakah kamu memberikan identitasmu padaku? Tidak, saya sudah beberapa tahun tidak menjadi bagian dari sekte ini. Dia berkata, menyebabkan pria itu mengerutkan kening dan memandang mereka dengan aneh. Jarang sekali seseorang meninggalkan sekte tersebut. Dan biasanya, bila hal itu terjadi, melalui hukuman yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Maka pria ini langsung berpikir bahwa Ruth telah melakukan sesuatu yang keji dan mungkin kehadirannya tidak diterima. Itu, ya, tanpa ide, kamu hanya bisa mengakses kantor pusat sebagai pengunjung bisnis. Dia berkata dengan serius, tidak langsung menolaknya. Ada 2 area di markas ini. Satu hanya untuk anggota sekte, dan satu lagi untuk sekutu, teman, kontraktor layanan, untuk berbisnis. Pria ini menunjukkan pilihan seperti itu kepada mereka karena lebih baik tidak membiarkan wanita yang berpotensi menimbulkan masalah masuk ke dalam area eksklusif anggota organisasi ini. Ruth mengerutkan alisnya saat Gloria dan Abi memandangnya dan Minos memandang pria itu. Kau tahu, aku tidak diusir dari sekte ini. Aku baru saja meninggalkan keluargaku untuk menikahi suamiku, Raja Dataran Hitam saat ini. Dia menunjuk Minos, menjelaskan situasinya kepada penjaga itu. Raja Dataran Hitam, bangkitnya Dataran Hitam bab 1266 tidak menerima. Raja Dataran Hitam, penjaga itu memandang ke arah Minos, mengetahui siapa orang tersebut. Bukan hanya dari cerita yang beredar di Empire, tetapi karena nama seperti itu selalu dikaitkan dengan organisasinya. Hanya sedikit murid atau anggota tingkat rendah dari sekte itu yang mengetahui hierarki eselon tertinggi dalam organisasi itu. Bahkan banyak yang tahu siapa ketua sekte dan tetua penting lainnya, tetapi mengetahui dari keluarga mana mereka berasal lebih menantang. Kasus keluarga Miles berbeda karena rumah ini tidak memiliki kekuasaan mengatur sekte ini dan tidak ada anggota berpangkat tinggi. Jadi tidak banyak kerahasiaan tentang keluarga itu. Tapi keluarga Coleman dan anggota sekte lainnya cukup misterius. Umumnya, mereka tidak terlibat dalam hal-hal biasa, yang melindungi nama mulia mereka agar tidak sampai ke bibir banyak anggota sekte ini. Karena itu, hanya sedikit yang tahu mengapa Minos Stuart dikaitkan dengan sekte ini, seperti halnya dengan penjaga ini.
Dia tahu siapa Minos untuk wilayah utara tetapi tidak tahu bahwa orang tersebut adalah putra penerus ketua sekte, cucu Oswald. Karena itu, dia merasa aneh kalau orang ini ada di sana untuk menangani masalah keluarga. Itu aku, kata Minos sambil melihat ke arah orang itu, membuatnya menggigil ketakutan. Jadi, maukah kamu mengizinkan kami masuk? Atau kami harus menimbulkan masalah? Meneguk, menyebabkan masalah? Penjaga seperti itu tidak suka mendengarnya dan berhati-hati karena dia sudah tahu betapa licinnya Minos. Bahkan berita tentang rencana Minos melawan Vogel telah sampai ke telinga orang-orang biasa di sekte itu. Jadi bukan penjaga ini, yang hanya seorang raja spiritual, yang akan meragukan kekuatan Raja Stuart. Saat dia bergerak ke posisi bertahan, beberapa penjaga lain di area sekitar melihat ke arah kelompok Minos, bahkan ada yang mulai bergerak. Kaisar spiritual segera muncul di sana, merasakan bahwa masalah akan segera muncul di tempat ini hari ini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa orang kami bersikap defensif terhadapmu? Kaisar spiritual level 64 bertanya pada kelompok Minos, terutama menatap wanita berpakaian serba hitam. Seorang uskup agung gereja spiritual. Apa yang diinginkan seseorang dari gereja di sini? Dia bertanya-tanya dengan tidak mengerti. Minos memandangi selusin penjaga di sekitar mereka dan tersenyum pada Ruth. Sektemu tidak menerima, sayang. Dan masih banyak orang yang ingin mengasosiasikanku dengan tempat ini hanya karena aku memiliki hubungan darah dengan beberapa individu di sini. Chief, itu Minos Stuart. Dia bilang dia akan menimbulkan masalah jika kita tidak membiarkan mereka lewat. Penjaga itu berteriak kepada kaisar spiritual terkuat di kelompok mereka, sambil menunjuk ke arah Raja Stuart. Ketika mereka mendengar hal seperti itu, orang-orang di sekitar mereka meletakkan senjata mereka, mengetahui bahwa Minos adalah seorang pejuang yang berbakat. Minos tidak memiliki kekuatan untuk menyebabkan kekacauan dalam sekte ini, tapi tugas mereka sebagai penjaga adalah mencegah masalah memasuki markas. Oleh karena itu, mereka menanggapi ancaman ini dengan serius. Para murid di daerah itu menyadari ketegangan di udara meningkat, ada yang takut, tapi banyak juga yang penasaran melihat darah tertumpah. Minos Stuart, kaisar spiritual level 64 menggumamkan nama orang ini, menatap pemuda level 62 berambut coklat, tinggi, dan berotot. Sangat muda dan kuat, dan dia melakukan semuanya dengan tinggal di wilayah utara. Meneguk, Minos Stuart, apa tujuanmu ke sini? Dia akhirnya bertanya sementara Abi dan Gloria diam-diam melihat sekeliling dan Ruth merasa malu dengan semua itu. Minos memandang orang itu dan berkata, saya di sini untuk mengunjungi seorang lelaki tua bernama Oswald, yang Anda sebut sebagai ketua sekte. Katakan padanya saya di sini. Apa? Orang-orang di sana bertanya pada saat yang sama, mengidentifikasi nama ketua sekte. Mereka mungkin tidak tahu nama belakang Oswald, tapi mereka tahu nama depannya. Terlebih lagi, Minos telah membantu mereka dengan menunjukkan bahwa orang tersebut adalah ketua sekte, jadi tidak mungkin ada kebingungan di sana. Dia menyebut master sekte itu orang tua? Betapa tidak sopannya. Ya, tidak peduli siapa dia atau betapa berbakatnya dia. Dia tidak bisa berbicara tentang master sekte seperti itu. Pemimpin kita adalah orang suci spiritual tingkat tinggi yang mulia. Orang-orang berdebat, padahal tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa tingkat kultivasi Oswald. Sementara itu, para penjaga dikejutkan oleh sikap tidak hormat Minos. Minos Stuart, apakah kamu menyinggung sekte kami? Bagaimana kamu berani menyebut pemimpin kami sebagai orang tua? Minos tersenyum sambil menutup matanya. Dia sudah tua. Pokoknya, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku bersamamu. Minggir dan beritahu dia bahwa aku ada di sini. Minos melangkah maju saat semua orang melepaskan senjata mereka dari cincin atau ikat pinggang spasial mereka. Mereka semua bersiap untuk bertarung mempertahankan tempat ini. Tapi ketika mereka tidak menduganya, mereka ditekan ke tanah sampai mereka berlutut. Kemudian Minos memberikan salah satu tangannya kepada Ruth, mengisyaratkan dia untuk terus memimpin mereka menuju tujuan mereka. Dia dan istrinya melewati gerbang masuk markas ini secara bersamaan ketika ratusan penjaga dan murid di daerah itu berlutut di pinggiran kota. Apa itu? Bagaimana bisa? Aku bahkan tidak melihatnya mengaktifkan suatu teknik. Tidak sia-sia, orang malang itu monster, tapi tetap saja. Keberaniannya untuk berbicara tentang master sekte itu konyol. Orang-orang yang berkeringat karena tekanan pada tubuh mereka bertukar komentar ketika Minos dan istrinya berjalan meninggalkan area tersebut, menuju kediaman keluarga Ruth. Rengsek, sungguh memalukan. Penjaga level 64 mengepalkan tangannya, merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu terhadap Minos sesegera mungkin. Sementara itu, Minos dan istrinya terbang menuju pemberhentian pertama mereka di tempat ini. Minos, bukankah kelakuanmu akan menimbulkan masalah di sini? Abi bertanya pada suaminya. Tidak, kenapa harus begitu? Bukankah aku seharusnya menjadi pewaris sekte ini? Maka semuanya akan baik-baik saja. Menghukum penjaga karena menghalangi master sekte masa depan, bukanlah hal yang aneh terjadi.
Dia bercanda tentang rumor yang beredar di antara para pemimpin organisasi besar di Kekaisaran dan 4 negara bagian tersebut. Abi lalu berkata, saya tidak membicarakan hal itu. Saya sedang membicarakan tentang sikap yang menyebabkan masalah bagi kami karena para tetua sekte ini akan memiliki opini negatif terhadap Anda. Gloria mengangguk setuju. Lagi pula, ada urusan yang harus kita selesaikan di sini. Saat Ruth juga melihatnya, Minos menghela nafas dan berkata, kami di sini bukan untuk meminta bantuan. Kami akan berbisnis dengan mereka, sehingga akan ada keuntungan bagi orang-orang yang tertarik membuat kesepakatan dengan kami. Pokoknya, lupakan saja. Aku akan mengatasi masalah apapun yang muncul. Sekarang mari kita fokus pada keluarga Ruth. Saatnya bertemu dengan mertuaku yang lain. Dia tersenyum sambil mengedipkan mata padanya. Dengan itu, ketika para penjaga sebelumnya berlari meminta bala bantuan setelah Minos meninggalkan daerah itu, dia dan istrinya dengan cepat mencapai daerah tertentu di sekte itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1267 masalah. Ketika mereka tiba di salah satu desa di markas besar sekte Awan Abu-Abu, kelompok Minos tidak punya waktu untuk berjalan menuju salah satu dari banyak rumah berstandar tinggi di tempat ketika penjaga muncul. Mereka memasuki markas ini secara tidak teratur. Jadi diharapkan kelompok lain akan mengganggu mereka tentang masalah ini. Kemudian, sebelum kelompok mereka dapat memasuki rumah orang tua Ruth, sebuah tempat di ujung jalan yang baru saja mereka masuki, 20 kaisar spiritual tingkat tinggi mengepung mereka. Berhenti di sana, salah satu dari mereka berteriak sambil memegang pedangnya, menatap Minos dengan mata menyipit. Para penjaga tadi sudah memperingatkan kelompok ini, sehingga mereka tahu siapa Minos dan apa saja pelanggaran yang dilakukan orang-orang tersebut. Dengan begitu, mereka ada di sana untuk menangkap orang-orang ini. Menyerah sekarang, atau menerima konsekuensi menyerang sekte kami. Para penjaga di pinggiran terus memandangi keempat orang itu ketika pemimpin mereka berbicara. Rasa ingin bersenang-senang memberi pelajaran kepada para pemuda pemberani ini. Minos bisa jadi adalah Raja Dataran Hitam, yang konon memiliki hubungan dengan sekte ini. Dan Gloria bisa menjadi anggota gereja spiritual, sebuah kekuatan yang harus dihormati oleh organisasi tersebut. Tapi semua ini tidak penting karena mereka telah menyerbu markas ini. Orang-orang ini jelas tidak akan mengambil tindakan lebih jauh dengan mengancam kehidupan keempat pemuda ini. Namun mereka mempunyai hak untuk memberi mereka pelajaran dan menangkap mereka. Jadi, tidak ada seorang pun di sana yang takut dengan masa lalu Minos atau Gloria. Adapun Ruth, orang-orang sebelumnya begitu terkesan dengan tindakan Raja Stuart hingga mereka lupa memperingatkan orang-orang ini tentang identitasnya. Konsekuensi apa yang kita bicarakan di sini? Minos tersenyum dan bertanya, menyebabkan masalah di sekte keluarganya karena geli. Pemimpin dari orang-orang itu, level 69, mengatupkan giginya satu sama lain, merasakan bahwa Minos tidak menghormatinya. Kami akan menghajarmu sampai kamu belajar menghormati organisasi kami. Jadi, maukah kamu menyerah sekarang atau terus membuat kami kesal? Sementara itu, para saint spiritual di desa itu, sebagian dari mereka adalah penduduk. Sebagian lagi hanya penjaga dari penduduk terkuat di sana, sudah melihat ke arah orang-orang ini. Seseorang telah membobol sekte ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana anak-anak ini bisa sampai ke sini begitu cepat dengan menyerang kita? Apakah mereka memiliki peta sekte kita? Mungkin. Hei, bukankah menurutmu gadis berambut hitam itu mirip seseorang? Sejujurnya, pemuda berambut coklat itu juga sudah tidak asing lagi bagiku. Sementara beberapa ahli mengamati situasi dari jauh, Minos melanjutkan di depan istri-istrinya dengan senyuman di wajahnya, ingin melihat kemana arahnya. Orang-orang dari sekte ini beberapa kali mengundangnya untuk datang ke tempat ini. Namun ketika akhirnya sampai di sini, ia dan istrinya diperlakukan sebagai orang asing yang harus menjaga jarak. Bahkan Ruth, yang lahir di sekte ini, telah diabaikan. Karena dia sudah tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Coleman, dia langsung merasa ingin membuat keributan di sana karena masalah kecil ini. Minggir, dia berkata, menunjukkan kepada para penjaga itu bahwa dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga mengancam mereka. Orang-orang itu merasa sangat terprovokasi dengan hal ini. Tetapi mereka hanya berdiri diam tanpa pihak lawan bergerak. Kenapa dia begitu percaya diri? Pemimpin dari orang-orang itu berpikir dengan cemas. Itu bukanlah tempat yang sederhana. Jika kelompoknya kalah dari Minos, kelompok lain dengan orang suci spiritual akan datang, yang akan terus terjadi sampai Master Sekte, level 79, memutuskan untuk bertindak. Memikirkan bagaimana hal ini akan berakhir, pria ini mau tidak mau mempertanyakan kepercayaan diri Minos, berpikir bahwa Raja Dataran Hitam bukan hanya orang bodoh yang menyebabkan kekacauan. Tidak ada yang sebodoh itu. Jadi dia memutuskan untuk bertanya. Mengapa kamu melakukan ini? Apa tujuanmu menyerbu markas kami? Ruth melangkah maju, merasa bahwa suaminya tidak akan membantu orang-orang ini memahami situasi dengan benar. Kami di sini untuk mengunjungi keluarga saya. Saya istri kedua Minos, Ruth Miles. Jadi dia putri bungsu Elise dan Vince.
Jika dia Ruth kecil, itu pasti Minos Stuart, putra Maisi. Jadi itu dia. Para ahli di daerah sekitar mengidentifikasi kelompok Minos, tertarik pada raja muda yang telah mereka dengar selama bertahun-tahun. Kaisar spiritual level 69 tidak tahu siapa Minos, tapi dia mengenali Ruth. Dia mengenal wanita level 62 ini karena beberapa tahun yang lalu, seorang wanita muda telah meninggalkan keluarga Miles untuk pergi dan tinggal di wilayah utara. Kisah itu menjadi sangat terkenal di kalangan staf keamanan sekte tersebut karena merekalah yang menangani murid-murid yang masuk dan keluar dari organisasi ini. Karena hal seperti ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun, akan sulit bagi siapapun yang terlibat untuk melupakan fakta ini. Karena itu, dia segera menyadari bahwa Ruth bukanlah seorang pemberontak yang mencoba kembali ke sekte tersebut, seperti yang dipertimbangkan oleh penjaga sebelumnya. Sebaliknya, dia berada di sana hanya untuk mengunjungi keluarganya, dan hal itu dapat dibenarkan. Jadi, Anda adalah Miss Miles muda. Kami tidak mengetahuinya, ucapnya, menurunkan semangat orang-orang di kelompoknya. Mendengar nada bicara pria itu yang lebih lembut, Ruth menghela nafas dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingin memperkenalkan keluargaku kepada orang tuaku. Bisakah kamu tinggalkan kami sendiri sekarang? Aku sudah malu karena harus membuat suami dan saudara perempuanku mengalami situasi ini di rumahku." Beberapa orang suci spiritual di sekitar merasa tidak nyaman dengan hal ini, terutama mengingat siapa Minos dan Oswald. Tak satu pun dari mereka menganggap keberanian Minos di wilayah utara itu aneh, bahkan setelah begitu banyak berita aneh. Itu karena Oswald sendiri pernah terkenal di masa lalu, menyebabkan banyak masalah di masa mudanya. Jadi mereka sudah bisa membayangkan bahwa situasi ini tidak akan berakhir baik jika timbul masalah lagi. Namun, sebelum salah satu dari mereka mendekati orang-orang itu, Kaisar Spiritual level 69 berkata, "Saya mengerti, Nona Miles. Tapi suami Anda menyerang penjaga kami di gerbang sekte. Jadi kami tidak bisa memberi jalan bagi Anda seolah-olah tidak terjadi apa-apa." "Lalu tunggu apa lagi?" Minos bertanya. "Kami tidak akan menyerah. Lakukan tugasmu, atau minggir." Mimpi tanpa batas. Tapi dia tidak memberi waktu pada orang-orang ini untuk menyerang mereka. Sebaliknya, setelah dia selesai berbicara, Minos segera mengaktifkan teknik mentalnya, berniat menjatuhkan kelompok lawan yang terkuat untuk menghadapi sisanya nanti. Penjaga lainnya hanyalah Kaisar Spiritual level 67 dan 68, jadi tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka setelah melumpuhkan pria level 69 itu. Seperti itu, energi tak kasat mata keluar dari pupil berwarna Minos, menuju ke arah pria yang menatapnya sambil berpikir. Bangkitnya dataran hitam bab 1268 bertemu keluarga Miles 1. Ketika pria itu terkena pukulan Minos dan jatuh pingsan, Saint Spiritual level 70 muncul di sampingnya dan menghentikannya agar tidak jatuh tertelungkup ke tanah. Beberapa ahli telah menyadari siapa Minos, tetapi mereka ingin melihat terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan pemuda ini terhadap seseorang di level 69. Namun tidak satu pun dari mereka menyangka bahwa Raja Stuart muda akan menjatuhkan kepala penjaga itu hanya dengan satu pandangan. Karena banyak orang di sana tidak ingin hal ini berkembang lebih jauh. Saat orang yang paling cepat bergerak di antara mereka menyadari bahwa orang berlevel 69 tersebut sudah tidak sadarkan diri, dia segera bertindak untuk menghentikannya. "Baiklah, semuanya, kembali ke postingan kalian. Kegembiraan sudah berakhir." Orang suci spiritual level 70 ini melemparkan tubuh pria itu ke salah satu bahunya dan berkata demikian, sambil melihat ke arah penjaga di sekitarnya. "Itu hanya kesalahpahaman. Tidak perlu melanjutkan hal seperti itu. Kelompok ini berhak masuk ke sini." Pada saat yang sama, para orang suci spiritual lainnya yang mengamati situasi muncul di tempat itu, menatap Minos dengan penuh minat. "Jadi kamu adalah Minos muda?" Seorang wanita berambut hijau, level 69, yang pernah berada di rumah keluarganya sebelumnya, berlari ke arah pemuda ini dengan senyuman di wajahnya. Ivy Lawson adalah sahabat Maisi, yang terakhir kali dia melihat Minos, bahkan memeluknya. Jadi ketika dia melihatnya di desa keluarganya, wanita muda berdada besar ini berlari ke arahnya untuk memeluknya. Ruth melihat ini dan menunjukkan kepada saudara perempuan haremnya bahwa tidak apa-apa karena dia mengenal orang seperti itu. Tapi Minos memandang dengan menghipnotis payudara yang bergoyang itu, terkejut melihat payudara terbesar yang pernah dilihatnya dan mengingat Isabella. "Aku harus menolak." Sebelum Minos sempat menangkis, Ivy memeluknya, meremas kepalanya di antara dua benda besar yang lembut, yang membuat pria ini merasakan sensasi yang luar biasa. Hanya mereka yang pernah mengalami di bekap payudara besar yang bisa memahami sensasi yang dirasakan Minos saat ini. Dan merasakan aroma harum Ivy. Minos melupakan situasi sebelumnya sambil dengan ringan memeluk punggung wanita cantik itu. Siapa itu? Pada saat yang sama, yang lain mendekati kelompok mereka untuk berbicara dengan Ruth sementara para penjaga di area tersebut perlahan mundur, tidak memahami situasinya. "Ruth, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini secepat ini.
Tapi menilai dari levelmu, sepertinya kamu tidak merugikan dirimu sendiri dengan pilihanmu itu. Dia terlihat sangat sehat. Sepertinya Putra Maisi mewarisi gen Master Sekte. Para wanita yang mengenal Ruth dan berteman dengan ibunya mulai membicarakan banyak hal di antara mereka sendiri, terkadang membuat wanita muda ini tersipu malu. Seiring bertambahnya usia, orang kehilangan sebagian dari hambatan mereka. Jadi bagi wanita muda seperti dia, mendengar wanita-wanita itu mengatakan hal-hal intim di depan umum sungguh memalukan. Oh, Minos, kamu terlihat sangat tampan. Ivy merasakan matanya berair saat dia memasukkan pemuda ini ke dalam tubuhnya. Tahukah kamu masih mengendusku dengan cara yang sama seperti saat kamu masih bayi. Sepertinya nalurimu masih sama, meneguk. Saat dia mendengar ini di salah satu telinganya, Minos menelan ludahnya, bertanya-tanya siapa wanita ini. Tapi kemudian dia berkata dengan lembut padanya setelah memberikan senyuman yang hanya dia dengar. Jangan bilang pada ibumu, tapi kamu benar-benar hebat. Kalau kamu bukan anak teman, aku akan mengantarmu ke kamar, hehe. Teman, mata Minos terbelalak menatap belahan dada wanita ini, dengan senyuman kecil perlahan terbentuk di bibirnya. Jadi, kamu adalah teman Maisi. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Dia menjawab untuknya, membuat Ivy menatap matanya dan tersenyum. Anak muda yang berani. Dia mengedipkan mata padanya tetapi tidak menganggap Minos serius. Setelah dilepaskan dari payudara Ivy, Minos melihat sekeliling dan melihat para suci spiritual di sana berbicara dengan istrinya dan memandangnya. Minos Stuart, apakah kamu di sini untuk menemui ibumu? Keluargamu? Kami dapat mengarahkanmu ke tempat itu. Salah satu dari mereka berkata tetapi disela oleh orang ini. Tidak, mereka pada akhirnya akan menemukanku. Aku di sini untuk bertemu keluarga istriku. Jawab Minos. Dia akan mengunjungi keluarganya ini. Itu ada dalam rencananya. Tapi dia tidak perlu pergi setelah itu. Akhirnya kabar kedatangannya sampai ke telinga Maisi, sehingga mereka pun datang mencarinya. Sejak saat itu, dia akan menghadapi situasi bertemu dengan orang-orang yang asing baginya. Setelah mendengar hal ini, beberapa orang di sekitar terkejut karena Minos memberi bobot lebih pada keluarga Ruth daripada keluarganya, namun yang lain memahami masalahnya. Hal ini terutama berlaku bagi Ivy, yang telah mendengar dari Maisi tentang hubungan yang dimiliki Minos dan dia. Sepertinya mereka perlu banyak bicara. Dia melihat ke lantai dan bertanya-tanya apakah dia bisa membantu. Apakah kamu tidak akan pergi menemui Master Sekte? Salah satu dari mereka yang paling tidak peduli dengan masalah keluarga ini dan hanya peduli pada aturan sekte bertanya. Itu tidak pantas. Ketua sekte sangat menghormatimu. Dia bahkan berpikir untuk memberimu posisi penggantinya. Minos memandang pria berambut putih, sesepuh sekte itu, dan berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak memiliki kewajiban untuk menemuinya saat saya tiba. Ngomong-ngomong, aku akan menemui keluarga istriku dulu. Ruth, dia mengambil salah satu tangan wanita berambut hitam ini dan mulai berjalan pergi bersamanya, meninggalkan pria itu berbicara sendiri. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Minos, orang itu merasa frustrasi karena ketua sekte memiliki cucu yang tidak tahu berterima kasih. Anak kecil sekali, dia tidak menghargai keluarganya sendiri. Dia menginjak tanah dengan keras saat dia berbalik untuk pergi, berencana untuk memberitahu Master Sekte. Sementara itu, para orang suci spiritual lainnya berangkat dari sana untuk memberitahu keluarga mereka masing-masing. Beberapa keluarga di organisasi ini bersaing untuk mendapatkan posisi yang seharusnya menjadi milik Maisi. Di sisi lain, orang lain perlu mengetahui informasi semacam ini untuk mengatur masa depan mereka. Ada permainan politik di balik setiap organisasi di dunia ini, di mana kekerasan adalah yang paling relevan namun bukan satu-satunya variabel. Jadi wajar saja jika para pilar sebuah sekte harus mempertimbangkan berbagai skenario saat mendukung seseorang, sehingga membutuhkan segala macam informasi. Minos tidak menyadari perselisihan kekuasaan di sekte awan abu-abu dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi dirinya. Makanya, dia langsung mengikuti Ruth ke rumah keluarganya sementara Ivy berangkat ke kediaman Maisi. Dengan itu, dalam sekejap mata, mereka berempat bertemu dengan seorang wanita muda berambut hitam dan seekor kucing hitam putih. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1269 bertemu keluarga Miles 2. Anda, Minos berkata kaget saat melihat wajah Talia, sementara kakak perempuan Ruth dengan cepat memerah karena malu melihat wajahnya. Meneguk, Mino, dia berteriak kaget, matanya terbelalak saat melihat pria yang dia impikan untuk bertemu lagi selama bermalam-malam. Bertahun-tahun yang lalu, Talia berpura-pura menjadi Ruth di wilayah utara dan hampir tidur dengan Minos. Tapi karena dia sibuk saat itu, tidak terjadi apa-apa, dan dia kembali secara utuh. Namun, Minos telah menggugah perasaan Talia yang murni, dan dia telah memikirkannya cukup lama. Jadi, melihat pria ini di depan pintu rumah keluarganya, mau tak mau dia terkejut sekaligus merasa malu atas perbuatannya. Talia, pernahkah kamu melihat Minos sebelumnya? Ruth bertanya dengan heran karena dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu.
Setelah mendengar ini, Minos memahami semua yang terjadi saat itu, menyadari bahwa Thalia telah menyamar sebagai Ruth dan tidak mengatakan apapun kepada wanita ini. Saat Thalia memandang dia dan adiknya, begitu terkejut dan malu hingga dia tidak bisa bereaksi karena terkejut melihat Ruth lagi, Minos menjawab menggantikannya. Dia pernah pergi ke Dataran Hitam. Kurasa dia ingin tahu lebih banyak tentang pria yang menjalin hubungan denganmu, Ruth. Itu, Thalia ragu-ragu, takut adiknya akan membencinya jika dia bercerita lebih banyak. Apakah begitu? Ruth memandangi adiknya dan Minos sementara Abi dan Gloria memperhatikan wanita yang menggendong kucing hitam putih di pelukannya dengan keanehan. Minos tertawa dan berkata, "Ya." Setelah dia merasakan betapa hebatnya aku, dia meyakinkan dirinya sendiri dan pergi, bukan begitu, kakak ipar? Itulah yang terjadi. Thalia berkata dengan suara rendah, tahu bahwa ini tidak bohong. Dia memang membuatku merasakan banyak hal. Yah, kamu seharusnya memberitahuku, kata Ruth sambil mendekati adiknya dan memeluknya sebelum mengambil bola bulu hitam putih itu dari lengan Thalia. Milo. Dia mengangkatnya ke udara dengan kedua tangannya, melihat wajah kecil makhluk menggemaskan itu. Peong. Kemudian, saat Ruth meletakkan kucing keluarganya di bahunya dan Abi serta Gloria melihatnya, Thalia menggelengkan kepalanya dan mencoba mengatasi rasa malunya. Aku akan berbicara dengannya sendirian nanti untuk menyelesaikan situasi itu. Ngomong-ngomong, selamat datang kembali, Ruth. Dia berkata sambil menatap adik perempuannya sebelum beralih ke dua wanita lain di sana. Kamu juga, senang sekali kalian semua datang mengunjungi kami. Kalian pasti Abi dan Gloria kan? Abi mengangguk padanya. Thalia mengetahui tentang mereka sejak keluarganya memantau situasi Minos dan Ruth di wilayah utara. Jadi mudah baginya untuk berasumsi bahwa kedua wanita ini hanyalah istri lainnya. Dan melihat Gloria, dia tidak bisa tidak fokus pada perut wanita ini. Dia hamil. Mereka kemudian berbicara satu sama lain selama beberapa saat sementara Thalia berusaha mengabaikan Minos agar tidak tersipu malu karena telah mengkhianati adiknya. Pada saat yang sama, mereka masuk lebih jauh ke dalam kediaman itu, dengan cepat menetap di ruang tamu. Jadi, di mana orang tua kita? Ruth bertanya ketika dia sudah melepaskan kucing berbulu itu dari pelukannya untuk mendekati Abi dan Gloria. Milo sempat mengendus keduanya, namun tak butuh waktu lama hingga ia tergeletak di pangkuan Gloria sambil menjilati pakaian di sekitar perutnya. Thalia memperhatikannya dan membalas Ruth. Ibu dan ayah sedang keluar bekerja. Aku tidak tahu jam berapa mereka akan kembali. Orang tua Thalia dan Ruth adalah tetua sekte tersebut tetapi bukan yang paling berkuasa. Elise baru level 71, sedangkan Vince berada di level 75. Jadi mereka berdua punya berbagai urusan yang harus diselesaikan di sekitar markas dan terkadang bahkan jauh dari tempat itu. Oleh karena itu, ketika Ruth mendengar Thalia, dia tidak menganggapnya aneh dan menganggapnya seperti biasa. Yah, kuharap mereka tidak lama lagi. Aku ingin mereka bertemu dengan keluargaku. Ucapnya sebelum keempat wanita itu mulai berbicara lagi, semakin mengenal satu sama lain. Adapun Minos, dia berpartisipasi dalam percakapan ini dari waktu ke waktu, selalu menatap wanita yang saat ini berada di level 65 dengan penuh minat. Thalia telah berkembang pesat selama kita tidak bertemu satu sama lain. Dia ingat momen di antara mereka ketika dia bahkan tidak tahu bahwa orang itu adalah saudara iparnya. Tapi siapa yang tahu, dia ingin menguji pacar kakaknya dengan tidur bersamanya. Dia tersenyum dalam hati, tertarik pada saudara perempuan Ruth ini. Thalia tidak bermaksud melakukan hal seperti itu pada saat itu, tapi tidak ada bedanya bagi Minos, meski dia menjelaskannya padanya. Dia telah bertindak sedemikian rupa dan bahkan bersikeras agar mereka melanjutkan urusan mereka di suatu tempat. Sayang sekali waktu dan tempat bukanlah yang terbaik, dan tidak ada hal lebih mendalam yang terjadi di antara mereka. Dia dapat melihat bahwa ada sesuatu dalam pikirannya, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk tetap fokus untuk mengenal Abi dan Gloria serta mendengarkan cerita saudara perempuannya. Kenapa dia terus menatapku? Apakah dia menginginkanku? Dia tersenyum pada ketiga wanita itu. Tidak, Minos. Kita tidak bisa. Ruth adalah saudara perempuanku. Salah jika aku menyerahkan diriku padamu. Segera. Thalia merasa seolah-olah ada dua entitas dalam pikirannya yang mencoba mengarahkannya untuk membuat keputusan yang sangat berlawanan mengenai Minos. Oh, itu salah sekali. Pada saat Thalia diuji, Maisie menyambut Ivy di rumahnya. Ivy, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Minos mengantar wanita berambut hijau itu masuk ke dalam kediamannya, melihat raut wajah orang itu yang tersenyum. Maisie, coba tebak siapa yang baru saja tiba di sekte itu? Ivy bertanya sambil tidak bisa berhenti memikirkan Minos kecil. Maisie tidak bodoh dan tahu Minos akan datang ke tempat ini. Karena waktunya bertepatan dengan waktu kedatangannya, katanya. Anakku, tepat, seru Ivy. Aku baru saja bertemu dengannya di dekat rumah keluarga Miles. Aku bahkan memeluknya erat setelah sekian lama tidak melihatnya. Benarkah? Maisie tersenyum karena dia mulai bersemangat memperkenalkan putranya kepada seluruh keluarga.
Dia tidak terburu-buru dan tidak akan bergegas keluar dari tempat ini menuju Minos. Bagaimanapun, dia sadar bahwa ini akan membuatnya kesal. Jadi pertama-tama, dia akan berbicara sedikit dengan temannya dan memberinya waktu untuk mengetahui tentang keluarga itu sebelum dia mendekatinya. Ivy mengangguk. Dia terlihat sangat tampan. Dia bahkan tidak terlihat seperti bayi yang kugendong dulu. Dia tersenyum sedikit berbeda saat mengingat kata-kata menggoda tadi. Kamu belum mencoba apapun dengan anakku, kan? Maisie memejamkan mata dan bertanya karena sudah mengetahui seperti apa kepribadian temannya. Tentu saja tidak. Dia hanya laki-laki di mataku. Kata Ivy membela diri sambil tersenyum, tidak merasa tersinggung. Kuharap begitu. Aku bahkan tidak ingin memikirkanmu akan menyentuhnya. Maisie menghela nafas, berpikir bahwa wanita ini akan berbahaya jika berada di dekat seseorang dengan kepribadian Minos. Bangkitnya dataran hitam bab 1270 berita menyebar. Sementara itu, di kediaman ketua sekte, Oswald saat ini berada di kamar bersama istrinya, Patience, memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pria, sesuatu yang dia sukai, bahkan di usia tuanya. Pada saat yang sama, Angelica Coleman, adik perempuan Maisie, sedang berada di bagian lain kediaman itu, bermeditasi di kamar lamanya sambil menunggu orang tuanya makan malam. Saat itu adalah penghujung hari di bagian Flaming Empire ini, dan banyak anggota organisasi itu sudah berada di rumah mereka, bersiap untuk malam itu. Namun wanita muda ini mempunyai urusan yang harus diselesaikan dengan orang tuanya yang sudah tua, jadi dia meninggalkan kediamannya dan datang ke tempat ini. Karena dia tidak bisa merasakan aura mereka dimanapun, dia hanya bisa menunggu mereka di kamar lamanya, mengetahui bahwa mereka jarang terlambat untuk makan malam. Namun, ketika para juru masak di kediaman itu sedang menyiapkan makan malam, pria yang menanyai Minos sebelumnya tiba di kediaman itu. Apa yang kamu inginkan di sini? Orang suci spiritual, yang mengawasi sekeliling kediaman itu, bertanya kepada pendatang baru tersebut. Senior, saya di sini membawa informasi penting tentang cucu Master Sekte. Ucapnya dengan nada gelisah, masih tidak percaya dengan kelakuan Minos. Setelah mendengar itu, penjaga itu menatap orang ini dengan serius dan bertanya. Apa yang telah terjadi? Minos Stuart datang ke sekte dan menolak datang menemui ketua sekte. Apakah kamu percaya itu? Dia berkata bahwa kita harus memberitahu ketua sekte kita dan kakeknya lah yang harus menemuinya. Kata orang seperti itu sambil melambaikan tangannya ke arah orang itu. Apakah begitu? Kata penjaga keluarga Oswald, merasa ini tidak aneh. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi itu kepada Master Sekte sesegera mungkin. Dia menyatakan, mengetahui bahwa, saat ini, Oswald tidak tersedia karena susunan di sekitar ruangan di rumah itu telah diaktifkan. Susunan seperti itu menghalangi siapapun untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam tempat itu, jadi selain mengetahui bahwa Oswald tidak ingin diganggu. Pria ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia itu tidak senang mengetahui bahwa dia tidak dapat berbicara langsung dengan ketua sekte, tetapi setelah mengetahui bahwa orang tersebut sedang sibuk, dia tidak butuh waktu lama untuk pergi. Di sisi lain, penjaga yang dimaksud tak sabar untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Angelica. Nona muda, keponakan Anda adalah anggota sekte. Apakah Anda ingin mengunjunginya? Dia berada di tanah milik tetua Vince Miles. Oh, apakah Minos ada di sini? Dia membuka matanya dan mendengar pengumuman dari orang yang bahkan belum meninggalkan posnya di luar kediaman itu. Di sisi lain, kabar kedatangan Minos juga sudah sampai di salah satu perkebunan keluarga di balik sekte ini. Patriark, Minos Stuart membuat kekacauan saat memasuki markas dan sekarang menjadi milik Vince Miles. Salah satu orang yang pernah melihat Raja Stuart sebelumnya di dekat desa beberapa keluarga bangsawan menengah dari organisasi itu berada memberitahu pemimpin keluarganya. Setelah mendengar hal itu, pria di balik keluarga itu, yang hampir sekuat keluarga Coleman, memandang dengan serius ke arah orang suci spiritual itu sementara orang-orang di sekitarnya tampak tertarik. Seorang pemuda yang berdiri di sana lalu tersenyum dan berkata, itu berita bagus. Dengan orang ini di sini, Master Sekte mungkin akan mengganti penggantinya. Dengan itu, Maisie tidak lagi menjadi pesaing. Seorang tetua di sana mengangguk setuju, melihat situasi ini sebagai peluang besar mereka. Pemuda itu mengepalkan tangannya. Aku mungkin tidak punya peluang melawannya, tapi Minos Stuart ini hanyalah seorang anak yang berasal dari wilayah utara. Dengan pengangkatannya, kita akhirnya akan mendapat lebih banyak dukungan dari para tetua yang mendukung Maisie sampai sekarang. Kepala keluarga ini setuju dengan komentar kedua individu tersebut. Sebuah sekte adalah sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa keluarga dan orang-orang yang belum tentu terkait dengan keluarga bangsawan tersebut. Karena struktur ini, posisi pemimpin utama tidak diberikan begitu saja kepada putra ketua sekte terakhir. Sebaliknya, posisi ini diteruskan melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki pengaruh dan dukungan terbesar dari para tetua, mereka yang memiliki hak untuk memilih, memiliki peluang terbaik untuk menjadi Master Sekte.
Karena Maisy mendapat banyak dukungan, mengingat bakat, pendidikan, latar belakang yang baik, hampir tidak ada yang memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya. Namun jika dia keluar dari kontes untuk memberi jalan bagi Minos, maka hanya masalah waktu saja sebelum dukungan tersebut akan terdilusi di antara berbagai pesaing. Dalam hal ini, keluarga ini dan pihak lain yang berupaya mempersiapkan kaum muda untuk memimpin sekte tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dalam ambisi mereka. Memiliki pemimpin organisasi di pihak Anda, baik sekte, keluarga, atau institusi apapun, selalu memiliki keuntungan. Jadi, tidak ada anggota keluarga dalam organisasi ini yang akan melewatkan kesempatan untuk menempatkan salah satu anggota keluarga mereka di posisi sentral kekuasaan. Karena itu, orang-orang ini merasa senang dengan kedatangan Minos, yang dapat mengubah banyak hal di tempat ini. Sang Patriark kemudian berkata, "Siapkan persembahan kita. Mari kita coba menggerakkan hati para tetua di faksi keluarga Coleman sekali lagi." Tapi tidak hanya itu, sebarkan cerita tentang betapa merepotkannya pemuda ini dan bagaimana dia telah tiba, menyebabkan kekacauan di markas besar. Kita harus meyakinkan semua orang bahwa mereka harus menghidupi keluarga kita, bukan keputusan irasional ketua sekte. Ya, Bapak Bangsa, pria yang sama sebelumnya meninggalkan tempat itu untuk menyelesaikan masalah bersama dengan tetua lainnya yang ada di sana. Kemudian, ketika hanya sang patriark dan pemuda sebelumnya yang tersisa di sana, orang yang lebih tua itu berkata kepada juniornya, "Lance, kamu harus mencari Raja Dataran Hitam ini dan menantangnya. Tunjukkan pada semua orang siapa yang terkuat." Lance tersenyum pada sang patriark dan pergi dari sana setelah berjanji untuk melakukan yang terbaik. Beberapa waktu kemudian, orang tua Ruth akhirnya sampai di rumah dan menemukan kejutan besar di ruang tamu mereka. "Ruth," keduanya berseru kepada wanita muda yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui. Saat mereka mendengar suara kedua orang itu, Minos dan istrinya saling mengalihkan pandangan, akhirnya melihat orang tua Ruth. Wanita ini bangkit dari pangkuan suaminya karena terkejut dan meraba-raba pakaiannya. "Ayah ibu," katanya, tidak menyangka orang tuanya akan datang tanpa memberi tanda apapun kepada mereka. Untung Talia ada di sana, dan mereka tidak melakukan apapun. Namun pemandangan itu sudah cukup untuk menandai beberapa kerutan di dekat mata Vince saat dia memandang pemuda yang telah mengambil gadis kecilnya. Elise juga terkejut, tetapi ketika dia melihat orang-orang itu, dia menyadari bahwa putrinya telah dipermalukan oleh seorang pria yang harus dia bagi dengan orang lain dan harus menerima bahwa Minos telah menghamili wanita lain. Dia tidak bisa mengabaikan perut Gloria, tempat Milo sepertinya telah menemukan tempatnya untuk tidur. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu. "Ayah mertua, ibu mertua, senang bertemu denganmu."